Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GP Podcast Misteri. Oke, untuk teman-teman yang punya kisah misteri, horor ataupun seputar pendakian, boleh komen aja di bawah. Hari ini kita kedatangan tamu. Selamat malam, Bang. Malam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sekarang sehat. Oke, Bang. Katanya lu itu pernah nemuin air terjun di suatu daerah dan lu juga sempat tersesat di daerah situ. Ya. Gimana tuh, Bang, daerahnya, Bang? Waktu itu kalau nggak salah 2018. Waktu itu gua ke daerah Galunggung ke hutan. Nantilah, pokoknya untuk fullnya nanti belakangan ya. Pokoknya kisah ini benar-benar epic. Oh, oke teman-teman, gue juga makin penasaran nih gimana dari cerita Bang Apip ini ya kan. Oke, langsung aja ke ceritanya. Oke Bang, jadi gimana ceritanya? Nah, jadi waktu itu kisah ini berawal dari ketika gue masih kelas 11 SMK. Jadi sebenarnya awalnya tuh nggak ada niatan untuk pergi kita camping atau apa gitu ya, atau hiking lah lebih tepatnya. Tapi karena kebetulan gue udah lama nggak olahraga sama sekali, nggak lari pagi apapun itu karena sibuk di sekolah. Jadi waktu itu memutuskan untuk pergi lari pagi sama temen gue namanya si Hamdan. Karena memang waktu itu kebetulan hari Sabtu, besoknya hari Minggu libur kan. Nah jadi ngajak tuh gue ke dia. Kebetulan dia mau. Terus dia bilang, kita janjian jam berapa nih, tapi lo harus ke rumah gue karena sekalian kita motong jalan gitu kan. Maksudnya nggak biar gak terlalu jauh. Udah kita jam 6 pagi aja, gue nanti ke rumah lo kata gue. Udah itu gue pulang dari sekolah. Nah malam harinya ada kakek gue kebetulan lagi makan di dapur. Nah gue izin lah ke dia karena bagaimanapun juga kan di rumah paling tua tuh dia. Gue izin, terus kakek gue itu nanya mau kemana. Gue bilang mau ke air terjun Gadok Bangkong kayak. Oh yaudah, hati-hati tapi ini makan dulu, jangan ambil sesuatu dari kamar. Terus ke dapur lagi ngasih batu sekecil ini lah. Terus nyuruh gua makan itu. Gua gak tahu itu apaan, cuman wangi. Nah setelah itu gua makan itu, terus kakek itu bilang gini, besok coba cariin beringin 3. Gua tuh agak bingung di sana. Maksud beringin 3 tuh apa? Ya udah besok cari aja, cari sendiri. Ya udah, gua sambil mikir-mikir itu tuh apa artinya beringin 3 itu kan. Udah gua tidur. Nah pagi harinya gua prepare bawa nasi, air dan sebagainya. Cuman waktu itu gua ingat bawa uang 3.000. Padahal gue gak tahu tuh masuknya itu bayar apa enggak waktu itu. Pokoknya bawa uang 3.000. Nah jam setengah 6 gue berangkat ke rumah si Hamdan jalan kaki. Nah singkat cerita, udah sampai di sana. Kebetulan dia tuh lagi makan, sarapan dulu. Gue tungguin. Nah singkat cerita, kita jalan tuh ke pesawahan jalan. Nah dia paling depan nih jalan. Sambil ngobrol-ngobrol, estimasi waktu itu kurang lebih sekitar 90 menitan lah, hampir 2 jam lah karena memang kita agak santai jalannya. Gue sengaja jalan dari rumah ke air terjun tuh supaya agak kesan petualangannya gitu. Nah sampainya di area bawah kampung itu kan ada gapura di sana. Gue tuh lihat-lihat di sana ada penjaga apa enggak gitu kan, karena waktu dulu itu tuh ada penjaga. Nah, ternyata enggak ada penjaga di sana. Jalan aja terus, udah sampai area lokasi itu kan kita tuh ngelewati perkebunan warga. Nah yang anehnya sebelum kita lewat tuh gak ada suara burung atau apapun. Nah ketika gua lewat sama si Hamdan ini, itu tuh dari mulai suara burung-burung, jangkrik sama lain-lain tuh bunyi semua. Tapi kalau kita udah lewat ke sana udah gak ada suaranya lagi. Dan itu benar-benar kayak gimana ya, mau dibilang percaya ya kedengeran gitu kan, tapi kalau disebut gak percaya juga ya gitulah, pokoknya agak-agak di luar logika lah.
Nah setelah itu jalan lagi. Nah sampainya kita ke depan gapura pembayaran, ada pelang di sana 8.000 masuknya. Sedangkan gua cuma bawa uang 3.000, temen gua bawa uang goceng. Bingung nih kita gimana. Terus teman gua tuh nyaranin, gimana kalau kita balik lagi? Gak mungkin kata gua. Kita udah jauh-jauh sampai sini, masa kita mau balik lagi? Nah, terus gimana, kita cuma bawa uang segini? Nah, gua sambil lihat-lihat situasi nih. Di persimpangan jalan tuh kan ada jalan kiri kanan. Nah yang ke kiri itu yang ke air terjun. Nah kita ambil jalur kanan. Temen gua tuh nanya, ini ke kanan ini kemana? Terus gua bilang, ya pokoknya ikuti gua aja lah. Padahal gua sendiri juga sebenarnya nggak tahu kita tuh mau jalan kemana. Nah kita jalan ke atas, ketemulah kita perkebunan terakhir di perkampungan itu sebelum kita masuk hutan. Ada kakek-kakek lagi nyangkul, dia nanya, Jang, tarik ke mana kalau kata bahasa Sunda. Terus gua bilang, nuturkan indung suku, ngikuti ibu jadi nggak ada tujuan lah kita jalan. Terus si kakek tuh bilang, ya udah sana yang jauh. Nah udah sekitar 5 menit lah kurang lebih, udah nggak ada warga lagi, kita udah hampir masuk hutan. Di depan hutan itu ada pohon beringin yang agak gede, ya pokoknya berapa meter ya, agak gede lah. 3 orang kayak gini nih, kalau orang kayak gini 3 ngejajar itu situan lah. Itu beringin pertama yang gue temuin. Gue ngeh ke kata-kata kakek gue yang tadi malam, katanya cari beringin 3. Udah gue masuk ke belakang beringin itu akan ada jalan lurus sekitaran 30 menit. Kita belok kanan ke atas ke perkebunan karet. Nah ke sana, di sana kita makan dulu sambil dengerin musik. Masih ingat waktu itu musik Sunda, Sapi Sulingan sama temen gue. Makan kita tuh makan sama ikan asin, sambal terasi, pokoknya yang simpel-simpel aja lah karena memang lagi krisis waktu itu. Nah, selesai makan, temen gua jalan lagi paling depan. Sebenarnya waktu itu kita tuh gak ada tujuan mau kemana dan gak tahu kita jalan mau kemana. Cuman karena waktu itu niatnya berpetualang, ya udah kita jalan aja. Nah baru beberapa meter kita jalan, kita ketemu ular nih, ular warna hitam. Hitamnya bener-bener hitam pekat. Tapi kepalanya tuh gak ada, cuman maksudnya bukan gak ada, udah lewat ke semak-semak lah. Segede gini lah kalau gak salah waktu itu. Udah ularnya hilang. Karena gua takut ularnya, pas gua jalan tuh balik lagi, lari kita berdua, udah agak jauh lari. Nah temen gua ya si Hamdan ini malah ceritain hal-hal yang horor gitu, keadaan di hutan. Gua yang keadaan di belakang selalu nengok ke belakang tuh takut ada apa-apa gitu kan. Nah setelah agak jauh kita belok kanan lagi ke area hutan, kita nemuin lagi beringin yang kedua, tapi ukurannya agak kecil. Nah singkat cerita gue itu 1, 2 jalan lagi kesiran kurang dari 30 menit, nemu lagi beringin yang terakhir, yang ketiga. Nah setelah beringin yang ketiga ini, kita tuh kesana bingung mau ngapain karena benar-benar full gelap, keadaan air juga udah habis. Terus temen gua tuh nanya, gimana kalau kita cari sumber air aja, lo dengar gak ada suara air di bawah? Terus gua bilang, yang di bawah jurang ini, karena kan pinggir kiri kita tuh benar-benar jurang. Oh ada, kata gua dengar suaranya. Emang gimana? Kita tetap-tetapan tuh berdua. Lo berani gak? Berani apa, kata dia tuh. Lo berani gak kalau kita nurunin jurang ini, kita cari sumber air? Oh ya udah, kata gue tuh. Tapi ada syaratnya, kata temen gue. Apa syaratnya? Kita gak boleh nengok ke belakang lagi. Kenapa? Pokoknya gak boleh nengok ke belakang. Kita harus bener-bener langsung turun aja. Oh ya udah, tanpa banyak pikir panjang nih, kita turun. Nah posisinya si jurangnya ini jadi banyak semak-semak belukar, jadi nggak terlalu jurang sebenarnya, tapi agak landai dikit lah. Dan di sana tuh banyak pohon yang berduri. Nah sebenarnya gue tuh agak bingung nih cara turunnya tuh gimana, karena kan posisi benar-benar turun. Waktu itu karena sendal gue putus sebelah, gue gak pakai sendal sama sekali. Gue masukin tas, nyeker di sana, turun nih
gua nggak pegang pohon yang kecil yang ada di sebelah kiri gua, pegang terus loncat ke sebelah kiri karena di sebelah kiri itu ada punya pohon bambu. Nah terus itu kayak gitu terus sampai bawah. Nah udah pertengahan gua tuh salah nginjak, kirain gua itu tuh kayak agak landai, ternyata itu tuh benar-benar langsung aja ke bawah gitu. Nah di pikiran gua tuh gua takut ibaratnya ada babi hutan, ular, pokoknya udah benar-benar bingung lah di sana. Gua terperosok di sana. Nah di depan gua ketika terperosok itu ada pohon yang berduri. Nah untungnya gua tuh tas gua tuh kesangkut sama akar-akar yang gede, apa namanya pokoknya itulah ya, akar-akar yang gede kesangkut. Nah depan gua itu benar-benar pohon yang dulunya tuh tajam-tajam. Gua sempat mikir, wah kalau gua nabrak ini, kalau mati enggak tapi celaka gua. Nah temen gua di belakang tuh nggak tahu lagi ngapain karena gua gak dibolehin balik ke belakang. Nah udah itu gue ngelepasin tas dari akar-akar itu kan, terus gue lanjut di jalan itu kalau gak salah waktu itu masih jam 8 pagi. Nah kita nurunin air terjun, bukan air terjun, kita nurunin jurang itu kurang lebih 30 menit kita sampai bawah. Nah udah sampai bawah gue nengok ke belakang, temen gue tuh kayak teriak minta garam. Buat apa garam? Pokoknya gue minta garam. Kayaknya dia tuh kena salah satu pohon. Jadi gini bang, di hutan itu terkadang kita tuh akan nemuin daun, kalau kata orang Sunda daun pulus ya. Daun pulus kalau kena tangan tuh itu tuh apa namanya gatel. Nah dia kena daun itu. Terus gue kasih dia garam, lempar karena kita wadah ke plastik. Kita sampai di bawah di dasar jurang itu, kita nemu nih sungai yang benar-benar airnya tuh benar-benar jernih. Nah kita sampai sana, jadi posisinya itu kalau lo pernah nonton film Jurassic Park itu tuh kayak gitu. Jadi situasinya tuh air terjun itu lurus. Nah dasar bawahnya itu bukan tanah ataupun pasir, tapi batuan cadas semua sampai pool sampai sana tuh benar-benar batuan cadas. Jadi kalau kita jalan kaki ke sana tuh kelihatan tuh dasarnya tuh seperti apa. Nah di kanan kirinya itu ada pohon beringin air. Jadi posisinya tuh seperti ini. Nah singkat cerita kita turun jalan kaki ke sana, benar-benar gak ada suara apapun, sunyinya, gak ada suara jangkrik atau burung, gak ada sama sekali, cuman ada suara air hujan yang turun karena agak gerimis waktu itu. Nah posisi jam 8 itu tuh kayak maghrib di sana, mungkin karena posisi hutannya lebat, jadi kita tuh si cahaya matahari gak terlalu sampai ke sana. Nah kita perjalanan tuh agak jauh di sana bang, agak jauh di sana. Nah udah agak jauh tuh kita mentok karena gak ada batu gede. Sekiranya kita itu gak ada jalur lagi ke sana bang, bingung kita. Terus ada bapak-bapak yang bawa, kalau gak salah bawa kayu waktu itu. Jang, areka mana? Jalan gak di mah, kata dia bilang gitu. Tapi kita tetap ngeyel. Gak apa-apa Pak, kita mau coba jalan-jalan aja. Padahal kita bener-bener gak tahu kita jalan kemana, karena kita niatnya cuma nyari air waktu itu. Nah, udah kita bingung nih, ada batu gede itu, si Hamdan tuh manjat ke batu gede itu. Ternyata di belakang batu gede ada lanjutan dari sungai ini. Kita jalan terus, udah agak jauh. Nah di ujung air, sebelum air terjun, di ujung sungai itu tuh ada pohon tumbang, pohon pakut yang tumbang, cuman bentuknya tuh jadi kayak gapura kayak gini tumbangnya itu. Nah kita lewatin itu. Nah udah ngelewatin gapura itu, situasinya bedanya kayak kita tuh benar-benar ada di dua alam yang berbeda. Yang sebelumnya kita tuh agak ketika jalan tuh benar-benar situasi yang benar-benar sunyi. Nah ketika udah ngelewatin itu, dari suara burung ada, cahaya matahari masuk ada, pokoknya cerah lah waktu itu. Nah gue di sana agak kaget bang. Kagetnya itu karena situasi air terjun itu benar-benar kayak gini. Gue gambar, kalau digambarin ya, di depan air terjun itu ada kolam. Kalau saya salah seperti ini, kolam. Nah di bawah kolam itu ada tangga 3. Jadi posisinya gini, tangga, kolam,
Nah air terjun itu dua gini, kalau kisaran 3 meteran lah si air terjunnya sampai bawah tuh. Oke nih bang, gua mau nanya nih, kok lu bisa nemuin 3 pohon beringin itu ya kan? Padahal lu itu nggak ada niatan buat nemuin pohon itu, gimana tuh bang? Sebenarnya gini, gua tuh awal pemberangkatan itu gak ada kepikiran terbesit pun ya untuk nyari pohon beringin itu, karena gua gak tahu tuh posisi pohon beringinnya di mana. Nah pada awal pertama gua nemuin pohon beringin, belum ngeh ke cerita kakek gua. Nah setelah nemu pohon beringin yang ketiga baru ngeh, karena kesana tuh gak nemu pohon beringin lagi. Nah di sana kayak kepikiran, loh kok bisa ya gua nemuin pohon beringin, padahal dari bawah tuh gak ada niatan pengen dari pohon beringin ini, gak tahu kayak gimana. Memang ya bener-bener ketika awal pemberangkatan tuh gak ada terbesit pun mau nyari beringin, karena memang niatnya healing aja, kita mau cari air terjun, mau refreshing lah gitu paling. Oh iya bang, ini pertanyaan yang tadi nih belum nih, yang katanya lu tuh pernah tersesat ya kan? Itu di mana itu? Masih daerah sini kah? Apa daerah yang lain gitu? Masih daerah Galunggung, cuman waktu itu di daerah tempat wisata. Nah jadi awalnya tuh kita tuh lagi ngopi di warung. Nah di belakang warung tuh kan ada bukit. Nah kita tuh lihat di atas bukit tuh ada gubuk satu. Nah kita berdua tuh ngeh, loh siapa yang bikin gubuk di sana dan gimana bangunnya gitu kan. Nah teman gue tuh saking penasarannya, kita berdua jalan tuh ke sana, ke bukit itu. Nah yang anehnya setelah hampir 1 jam kita tuh gak nemu sama sekali gubuk itu. Padahal kita tuh benar-benar di jalur yang di pinggiran itu, nggak nemu sama sekali, dan akhirnya kita nyasar. Oh gitu ya bang. Gitu. Aneh banget ya, padahal dari bawah tuh kelihatan ya kan? Ya padahal dari bawah tuh nggak terlalu jauh dari posisi di warung itu, cuman ketika kita nanjak itu tuh hampir 1 jam lebih, hampir 1 jam setengah lah. Kita tuh nggak nemu, malah nyasar, kita 3 kali nyasar waktu itu. Kayaknya gubuk gaib itu bang. Ya kayaknya gue ya. Gaib banget. Oke, gimana guys cerita dari Kang Apip ini ya kan? Apakah menarik? Kalau menarik kita lanjut part 2.